UMKM hebat. Halo Sobat Hebat, jadi dari Ramu sendiri nih mau berbagi atau sharing sama Sobat Hebat, buat teman-teman Sobat Hebat, untuk membangun strategi bisnis yang kokoh gitu. Kita juga lagi belajar, kita sharing aja di sini. Untuk yang pertama adalah perencanaan bisnis gitu. Sebelum membangun bisnis, kita penting banget dong untuk melakukan perencanaan bisnis yang dilakukan untuk jangka panjang dan pendeknya nih. Yang pertama yang dilakukan, target pasarnya kita harus tahu dan harus jelas, harus menentukan siapa nih target pasar kita sendiri. Target pasar kita yang akan kita memberikan produk kita, pemasaran dari produk kita gitu. Dari kamu sendiri adalah anak muda, khususnya mahasiswa dengan penghasilan yang menengah ke atas, karena produk kita sendiri kita buat value-nya yang tinggi dengan apa ya, harganya yang cukup dibilang mahal gitu. Tapi bagaimana target kita, kalau target kita pas itu juga akan biasa aja gitu, nggak mahal, nggak murah gitu. Ramu sendiri targetnya adalah anak muda, khususnya mahasiswa dengan penghasilan menengah ke atas. Karena di Kota Malang sendiri gitu, khususnya booth-nya Ramu ada di Kota Malang sendiri, itu banyak sekali mahasiswa dan universitas di sana. Jadi sangat bagus untuk peluang ke depannya bagi Ramu dengan target pasar anak muda. Apalagi Ramu dengan produknya yang inovasi baru dan anak muda yang selalu tertarik dengan hal-hal baru dan estetik gitu. Jadi itu yang disuguhkan Ramu juga dari packaging dan produknya, dan target pasarnya udah jelas gitu, anak muda. Kemudian yang kedua adalah brand atau nama. Ini juga penting banget sih, yang awal-awal harus dipikirkan matang-matang gitu. Dari kamu sendiri, kita juga waktu itu cukup lama untuk memikirkan nama ini gitu. Malah nama ini yang paling lama kayaknya untuk dipersiapkan gitu. Karena bingung juga awalnya. Akhirnya kita menemukan nama Ramu sendiri. Ini artinya ini meracik nih Ramu, meracik, uh, dan itu menurut kita pas waktu itu karena inovasi dari roti bakar Ramu sendiri dengan varian gurih ini seperti racikan, hasil dari racikan aku dan partnerku gitu, yang awalnya belum ada, dan pas banget nih nama Ramu gitu. Itu dari bahasa Sanskerta. Waktu itu kita apa ya, waktu itu kita nyarinya susah banget gitu karena mencari nama yang pas. Dan dari kita mungkin tipsnya adalah mencari nama yang simple, mudah diingat dan bermakna gitu. Ramu sendiri itu kan simple gitu, dari dua kata gitu, dan mudah diingat gitu. Ramu dan bermakna. Dari Ramu sendiri juga ada target ke depannya untuk menjadi perusahaan besar yang tidak hanya bergerak di bidang F&B itu. Jadi kita memikirkan juga untuk jangka panjangnya. Dari Ramu sendiri itu adalah nama yang simple gitu. Jadi itu cocok nggak dibuat F&B gitu. Untuk kedepannya mungkin ada merchandise dan sebagainya. Maka uh, cocok juga dan masuk juga, dan itu yang harus dipikirkan juga buat kedepannya gitu. Berbeda kalau namanya roti bakar apa gitu yang panjang gitu. Itu kan hanya fokus di satu bidang aja di F&B gitu. Tidak ada target ke depannya. Misalnya mau buat merchandise, masa tagline-nya nanti roti bakar gitu kan, nggak melulu gitu. Kayak waktu itu kita untuk di Nike gitu sih. Nike itu kan nggak hanya produk baju, ada sepatu dan sebagainya, dan itu simpel banget, mudah diingat dan bermakna gitu. Kemudian dari pemasarannya, kita membuka, awalnya harus dipikirkan adalah mencari tempat. Daerahmu sendiri adalah mencari tempat di kota-kota besar, karena peluangnya bagus banget buat bisnis makanan, apalagi di Kota Malang sendiri yang mahasiswanya sebanyak itu gitu. Jadi masuk banget buat bisnis makanan, jajanan seperti itu. Membuka booth, karena kita baru bisnis awal-awal gitu, jadi kita mulai dengan booth dulu sebelum mencari tempat atau ruko gitu. Dan
harus mencari juga yang strategis juga sih buat pemasarannya, promosinya, karena tempat yang strategis itu juga selain mudah mudah ditemukan, juga mudah dilihat gitu, seperti contohnya di depan kampus misalnya, karena jadi keluar masuk anak-anak kampus gitu, misal pergantian kelas itu akan mampir ke booth atau stand kalian, itu kan jadi strategis dan mudah dilihat ketika pemasarannya. Kemudian mengoptimalkan sosial media ini juga penting banget karena di zaman sekarang teknologi udah berkembang banget, jadi sangat memungkinkan dan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan promosi melalui sosial media dengan konten-konten yang menarik orang-orang anak muda gitu, terutama uh, anak muda yang memakai sosial media TikTok, Instagram gitu. Kita share di sana konten-konten yang menurut mereka relate, menurut mereka bagus atau yang lucu-lucu gitu. Apalagi anak zaman sekarang gitu kan, anak muda zaman sekarang selalu mencari apa ya, kayak selalu suka dengan konten-konten yang lucu, konten-konten yang receh gitu. Jadi gimana caranya kita melihat pasar juga, melihat tren yang sedang ada di sosial media, kita ikuti, tapi dengan menampilkan produk dari brand kita sendiri. Seperti roti bakar Ramo itu sering apa ya, videonya itu roti bakar, pembuatan roti bakar, kemudian waktu pembuatan roti bakar melayani customer gitu, cuman mungkin ada kata-kata yang relate dengan anak muda atau relate dengan yang sedang membuka usaha gitu, jadi banyak disukai dan akhirnya mampir ke akun kamu, semakin dikenal dan mampir gitu buat mencoba. Kemudian membuat event grand opening dan diskon gitu. Ini juga termasuk salah satu promosi yang harus dilakukan, seperti grand opening dan diskon. Diskon itu mungkin akan apa ya, akan marginnya akan menurun, cuman impact-nya nanti setelah diskon itu akan banyak yang lebih kenal kamu gitu dengan adanya diskon, apalagi pas saat kita anak muda, kita share ke sosial media, wah ini ada nih Ramu baru buka grand opening nih, buy one get one gitu. Itu juga penting seperti itu, atau diskon ketika hari-hari besar, hari 17 Agustus gitu, hari Pancasila, hari pahlawan dan lain sebagainya, itu juga bisa banget dibuat diskon dan akan tertarik dengan itu. Awalnya orang akan tertarik dengan diskonnya, kemudian jika produknya enak, maka akan repeat dan kembali lagi buat mencoba. Kemudian membuka tenan di acara-acara kampus. Kamu sendiri juga melakukan itu, membuka tenan di acara-acara kampus, karena target kita anak muda, mahasiswa juga membuka acara di kampus itu mengenal kamu dengan kenal orang gitu. Orang mungkin nggak berada di tenan acara gitu. Nanti kan biasanya kalau di tenan-tenan itu akan disebutkan di MC juga gitu. Tenan makanan apa aja yang ada di sini, jadi lebih dikenal buat mahasiswanya ada di situ gitu. Awalnya kayak, oh kok enak kak, ini tempatnya di mana gitu. Seperti kemarin Pram sendiri ada di tenan acara anak UB, Universitas Brawijaya gitu. Dan banyak ternyata dari mereka yang belum tahu Ramu, tapi setelah Ramu ada di tenan tersebut, ada di acara tersebut, banyak yang tertarik dan datang ke outletnya Ramu yang sehari-hari booth-nya di situ gitu. Nggak tahu ini ada di mana kak tempatnya gitu, kita kok belum tahu gitu. Kemudian kita kenalkan sosial medianya dan banyak yang datang, enak kak ini buat acara bisa nggak ya gitu gitu. Jadi selain promosi kita juga mendatangkan kebutuhan customer juga, seperti memberikan stiker dengan untuk pesanan acara buat sempro dan sebagainya yang itu dibutuhkan untuk mahasiswa.
Kemudian buat paket pesanan acara, nah itu tadi adalah kebutuhan customer, kebutuhan konsumen kita mahasiswa, tentunya butuh banget nih gitu. Biasanya kan bingung, aku sebagai Gen Z dan sebagai mahasiswa juga menempatkan diri sebagai mereka, sebagai konsumen yang tahu kebutuhan mereka. Bingung nih mau ngasih teman ketika sempro apa, atau ketika sempro itu juga bisa dikasih kepada tamu-tamu, kemudian acara seminar, itu kan cocok banget gitu. Karena ramu ini bukan jajanan tapi maintenance, apa ya, bukan jajanan ringan tapi bukan makan berat juga gitu. Jadi cocok lah buat acara-acara seminar dan sebagainya. Kita juga sering nih ditawarin, dipesan sama anak SMA juga buat acara-acara perpisahan dan lain sebagainya, guru-guru. Nggak hanya itu, kita juga pernah dipesan perusahaan-perusahaan besar untuk farewell party gitu, buat acara, atau kita juga sering dipesanin buat acara-acara seperti itu. Deskripsi produk itu juga harus dipikirkan di awal juga dan harus dimasukkan dalam perencanaan bisnis sebelum membuka. Kita harus tahu nih produk kita ini seperti apa dan harus apa yang dideskripsikan dari produk kita. Roti bakar Ramu sendiri adalah roti bakar dengan inovasi terbaru, yaitu varian gurih dengan memakai bahan yang berkualitas dan menawarkan berbagai menu yang bervariasi. Dan itu yang juga yang kita suguhkan dengan produk terbaru kita, dengan inovasi terbaru, varian gurih dengan memakai bahan yang berkualitas. Untuk varian manisnya, varian gurih kita juga menawarkan menu yang bervariasi dengan banyak isian di dalamnya gitu, bermacam-macam. Itu juga penting untuk deskripsi produknya. Kemudian keunikan produk ini yang harus dicari sih dalam perencanaan bisnis gitu. Mungkin roti bakar itu hanya dikenal dengan varian manis, tapi gimana caranya kita buat berbeda dari itu dengan inovasi terbaru varian gurih gitu. Yang lebih enak, yang lebih murah, itu banyak gitu. Tapi gimana kita menjadi dari itu udah enak, murah, uh, apa ada daya tertariknya sendiri, menarik, gitu, unik. Kemudian dari packagingnya juga kita memakai konsep dengan meminimalisir sampah plastik gitu, dengan bahan craft dan tidak memakai kresek, bukan tidak sama sekali tapi mengurangi pemakaian kresek, yaitu dengan memakai tali rami gitu, yang itu juga menunjang nilai estetika, apalagi anak muda sekarang gitu sering post story yang harus estetik, apa estetik dan unik, itu juga menarik. Dan dari kemasannya itu, Ramu sendiri varian produknya itu ada varian manis dan gurih, tidak menghilangkan cita rasa dari roti bakar biasanya yang dikenal dengan varian manis. Kita juga menghadirkan nih varian manis tapi dengan bahan yang premium, dengan koko crunchy, milk crunchy, green tea, dan tiramisu. Itu juga kita udah melakukan riset sebelumnya, karena anak muda sedang digemari, anak muda adalah rasa-rasa itu, green tea, tiramisu, koko crunchy, dan milk crunchy. Inovasi terbaru dari roti bakar dengan isian sayur dan isian daging, ada kornet, daging, telur, tempura ikan, dan sosis. Kemudian kita juga kasih topping di atasnya untuk pelengkap. Itu gambarnya. Untuk varian manis kita juga ada toppingnya, Oreo, ada kacang juga yang sering digemari oleh anak muda gitu. Yang gurih juga kita ada sausnya, ada saus keju, kemudian keju parut, saus barbecue, itu yang sering ditanyakan dan paling diminati oleh anak muda. Kemudian biaya operasional sendiri dari modal awal ketika membuka usaha itu juga sangat penting, dan ini juga harus dipikirkan gitu. Karena waktu itu kita juga sambil kerja, jadi harus memikirkan biaya awalnya karena press budget juga waktu itu. Kita mikirkan dulu tempatnya,
kalau kita udah mumpuni kalau bangunan seperti itu, kita harus melihat tempatnya, kita harus budgeting-nya di tempatnya. Kalau emang press budget seperti kita waktu itu, kita bisa memilih pakai boot dulu atau kontainer atau gerobak juga bisa, didesain yang sedemikian rupa yang menggambarkan nilai dari produk atau brand yang ingin dipasarkan gitu. Kemudian peralatan membuat roti. Kita budgeting waktu itu 2 juta, sekitar 2 juta peralatan lengkap semuanya, alat-alat, peralatan semuanya lengkap. Kemudian kita juga harus mikirkan sewa tempatnya. Kalau ruko itu berapa, kalau sewa tempat di teras ruko itu berapa gitu. Kalau booth kan di teras ruko kita juga harus melakukan riset itu gitu. Kita harus mencari tempat yang strategis dan kalau bisa yang murah juga, strategis dan murah gitu untuk sewa tempatnya. Kemudian untuk bahan dan perlengkapan kita ranknya 2 juta, sekitar 2 jutaan untuk bahan dan perlengkapannya. Kita catat dulu, kita list bahan apa aja yang diperlukan, perlengkapan aja yang diperlukan untuk usaha kita nanti. Untuk roti bakar sendiri bahan-bahannya cukup banyak ya, ada isian daging seperti itu frozen, kemudian sayur, selai, blue band, dan lain sebagainya, dan perlengkapan lain seperti kursi, dan sebagainya. Gitu. Kemudian lain-lain ini adalah biaya ketika dibutuhkan, ketika tidak ada di list yang kita list sebelumnya, seperti misal lampu tiba-tiba konslet gitu, itu masuk lain-lain gitu, dan itu diperlukan juga, kita nggak akan tahu gitu ke depannya akan berjalan lancar apa enggak. Seperti Ramu waktu awal-awal itu lampunya sempat mati beberapa kali gitu, dan itu juga nggak ada di list kita waktu itu, tapi kita udah mempersiapkan nih biaya buat lain-lainnya, entah itu kemudian buat sekecil kayak kemudian buat kayak ngasih ke orang, itu juga ada di biaya lain-lain. Kalau membantu mengangkat booth dan lain sebagainya, itu juga harus dipikirkan juga, karena nggak bisa dong satu orang buat ngangkat booth, jadi harus mengundang teman-teman buat ngangkat booth-nya, membantu, dan itu juga diperlukan dari biaya lain-lainnya. Kemudian ada target yang jelas, harus ada target yang jelas gitu. Usaha kita ke depannya nih dalam 1 tahun ini harus gimana, pencapaiannya harus gimana nih target ke depannya. Misal dari Ramu sendiri 1 tahun itu harus penjualan 50 roti per hari gitu. Yang awal-awal hanya membawa 20 roti, alhamdulillah rame-rame gitu, sampai akhirnya kemarin 1 tahun Ramu, tepat di bulan November itu kita udah mencapai target penjualan 50 roti per hari, alhamdulillah. Kemudian di target 2 tahun membuka cabang dan produk baru, 3 tahunnya bekerja sama dengan perusahaan lain, 4 tahun menjadi perusahaan besar yang tidak hanya bergerak di bidang F&B gitu. Kita juga memikirkan target panjangnya bahwa Ramu ini bukan hanya perusahaan yang bergerak di bidang F&B aja. Kita nanti bisa berkembang di kaos misalnya, atau tote bag, atau sepatu bisa juga, atau tumbler dan lain sebagainya, yang itu nggak hanya bergerak di bidang F&B aja. Kemudian untuk jangka panjangnya 5-10 tahun Ramu go internasional gitu, karena banyak mungkin nanti kita akan menciptakan banyak produk dari Ramu yang memperlihatkan portofolio yang banyak, jadi itu bisa bersaing di kancah internasional yang diperlukan oleh warga negara asing gitu, produk-produk. Kemudian untuk targetnya juga, target jangka pendek juga harus dipikirkan juga untuk per minggu, per bulannya. Misal per minggu penjualannya berapa roti gitu, atau hari ini per hari berapa customer yang datang gitu, atau berapa roti per harinya, itu juga harus dipikirkan. Per minggunya juga targetnya. Nanti juga ada evaluasi dengan tim untuk
mendiskusikan kok nggak mencapai target dan sebagainya. Itu yang harus didiskusikan lagi gitu kalau nggak mencapai target. Ataupun kalau udah mencapai target, apa sih target selanjutnya yang harus kita lakukan, dan kita kencengin nih mungkin di promosinya kalau targetnya belum tercapai, oh mungkin di promosinya kurang atau di bahannya ini kualitasnya menurun dan sebagainya, itu yang harus kita diskusikan dan evaluasi. Kemudian diversifikasi produk. Diversifikasi produk adalah salah satu strategi penting bagi perusahaan untuk tetap relevan dan berdaya saing. Dari Ramu sendiri juga menerapkan nih diversifikasi produk, manfaatnya banyak banget. Salah satunya adalah mengurangi resiko bisnis. Karena dari diversifikasi kita harus menumbuhkan kreativitas dan mendorong untuk menjadi inovatif dan menciptakan solusi yang lebih baik untuk kebutuhan pelanggan yang akan membantu menghadapi resiko tersebut gitu. Dari Ramu sendiri kita juga melihat nih, kita menciptakan solusi, salah satunya adalah tadi gitu, seperti memberikan paket-paket buat anak muda, buat mahasiswa, untuk acara-acaranya, itu juga menjadi kebutuhan pelanggan dan Ramu sendiri menciptakan solusi dari itu gitu. Ketika ada pesanan dan di jam yang nggak Ramu buka, karena Ramu buka sendiri itu di jam 4 sampai 11 malam, 4 sore sampai 11 malam. Kemudian ada pesanan acara nih, tapi acara itu kan kebanyakan siang gitu, apalagi seminar, sempro gitu. Gimana kita menciptakan solusi yang baik buat pelanggan kita. Itu bisa untuk pesanan siang, tapi dengan jumlah banyak dan sebagainya. Itu akan membantu menghadapi resiko dari bisnis kita. Kemudian lebih adaptif terhadap tren pasar. Dengan menerapkan diversifikasi, kita akan lebih adaptif terhadap tren-tren pasar, terhadap perilaku konsumen, kemudian alat pembayaran. Karena dari pasar kita sendiri, pasar Ramu sendiri adalah anak muda yang sering melakukan pembayaran dengan cashless, maksudnya tanpa tunai gitu, nggak tunai. Jadi kita harus kita harus lebih adaptif dengan tren pasar, harus menyediakan barcode kris atau bisa tarik tunai dan sebagainya gitu ya. Tren pasar kita adaptif dengan tren-tren pasar. Kemudian meningkatkan daya saing bisnis. Dengan banyaknya inovasi dari produk biasanya memperkecil ruang gerak kesempatan bagi pesaing baru. Itu tadi dari Ratu Bakar Ramu sendiri gitu, mungkin ide-ide yang nggak kepikiran dari kompetitor lain dengan promosi melewati pamflet atau packaging dengan tali rami. Awalnya kan nggak kepikiran di kompetitor lain, itu yang harus dipikirkan apa yang menjadi berbeda dan apa yang tidak ditawarkan di kompetitor lain gitu. Yang kita dari kompetitor penyetan dengan konsep prasmanan atau apa, itu kan berbeda dan suatu hal baru, tapi itu inovasi dari produk yang kita ciptakan dan bisa memperkecil ruang gerak dari kompetitor kita untuk bersaing. Kemudian dapat bersaing di pasar internasional. Itu tadi dengan portofolio yang beragam, perusahaan memiliki kesempatan untuk memperluas operasi mereka ke pasar internasional. Dari Ramu sendiri juga mempunyai plan panjang gitu, atau jangka panjangnya untuk membuat banyak produk, membuat menjadi perusahaan besar gitu. Kita juga penting banget buat memiliki legalitas dari perusahaan, itu juga sangat penting untuk kesempatan bersaing dengan pasar internasional. Apa yang dibutuhkan dengan produk asing gitu, misal dengan merchandise dan sebagainya yang tidak bisa nih
dipaketin atau dibuat secara online gitu. Kita buat inovasi terbaru dari kamu untuk menjadi perusahaan besar dengan produk-produk baru seperti itu. Strategi diversifikasi produk, studi kasus roti bakar kamu. Untuk kamu sendiri, pertama adalah membaca pasar dengan tepat. Pasar kamu sendiri adalah anak muda, khususnya mahasiswa yang jumlahnya ratusan ribu dari berbagai kampus, lalu dikembangkan jangkauannya agar kamu dikenal dengan cara maksimalkan media sosial melalui berbagai strategi. Nah, strateginya tadi itu adalah melihat tren konten atau tren sosial media yang lagi hype atau lagi banyak digemari anak muda saat itu, mungkin kata-kata yang relate atau video-video lucu, itu yang harus strategi yang kita bentuk untuk memasarkan ramu nih, agar jangkauannya semakin luas, semakin dikenal banyak orang dengan membuat video-video atau konten-konten yang lagi tren atau FYP gitu di sosial media. Kemudian berani ambil resiko. Dalam melakukan bisnis harus berani mengambil resiko agar tidak stuck di situ-situ aja atau nggak berkembang. Misal membuat promo atau diskon di hari besar yang berakibat margin keuntungan sangat sedikit, namun feedback yang didapat sepadan dengan popularitas ramu. Itu tadi dengan promo mungkin kedengarannya bisa dibilang marginnya akan menurun, atau mungkin bisa juga nggak untung gitu ya, nggak ada untungnya setelah promo yang didapat sepadan dengan naiknya ramu. Itu yang harus digarisbawahi adalah feedback atau dampaknya setelah melakukan jangkauannya untuk ramu dikenal banyak orang. Kemudian keunikan dari produk. Memikirkan hal unik dari suatu produk untuk meningkatkan daya saing dari kamu sendiri, mungkin mengurangi pemakaian dari keunikan produk. Kita juga harus memikirkan hal unik dari kebanyakan kompetitor kita. Dari roti bakar sendiri, kita harus membutuhkan hal unik dari roti bakar untuk meningkatkan daya saing. Misal mengurangi plastik di packagingnya. Selain untuk menampilkan sisi unik, kita juga bertujuan untuk berkampanye yang sasarannya anak muda untuk hidup lebih peduli dengan lingkungan. Itu sih yang menjadi sisi uniknya dari kamu. Menjaga pelayanan dan kualitas produk. Sangat penting kedua hal tersebut selalu dipertahankan dalam pelayanan maupun kualitas produk. Misalnya selalu ramah terhadap pelanggan, yang awalnya aku udah sempat singgung, bad mood apapun masalah kita di rumah, kalau pas di booth atau di outlet gitu saat melayani pelanggan atau customer, kita harus tetap ramah, tetap baik gitu, melakukan pelayanan dengan baik, harus menjadi problem solving ketika konsumen kita maunya ini tapi kebetulan produknya lagi habis atau variannya lagi habis, gimana memberikan solusi untuk itu, menerima masukan juga gitu. Kita nggak menutup, jangan menutup buat konsumen ini memberi masukan atau komplain. Itu justru akan kita buat evaluasi untuk lebih baik ke depannya dan lebih diterima oleh konsumen. Kemudian kualitas produk juga harus selalu dijaga, karena itu juga yang pertama banget gitu dari suatu brand untuk menjaga kualitas produknya gitu, dari rasanya harus selalu konsisten, kemudian selalu diperbaiki dan dikembangkan gitu. Misal kemarin kok nggak gini Kak rasanya, ada komplain dan lain sebagainya, gimana kita cara evaluasi untuk tetap mempertahankan dari kualitas produk sendiri. Kemudian itu juga salah satu hal pentingnya adalah memberi pemahaman kepada karyawan kita yang sedang menjaga atau rekan kerja kita yang sedang berada di lapangan gitu, untuk melakukan pelayanan seperti apa yang kita lakukan dulu gitu. Harus selalu ramah kepada customer, kemudian melakukan pelayanan
memberi kamu ini selalu baik juga gitu karena mendapat pelayanan yang baik gitu. Sama aja makanannya berkualitas, rasanya enak, tapi pelayanan buruk itu juga akan memberi kesan buruk juga bagi brand kita gitu. Kita juga sebagai customer mungkin nggak akan balik lagi kalau makanannya enak tapi pelayanannya buruk, mbaknya jutek misalnya gitu, mbaknya jutek nggak merah senyum gitu, itu kan udah menjadi poin minus dari brand kita gitu. Kalau jadi itu harus menjadi evaluasi dan harus menerima masukan juga. Misal kemarin kok ini kak karyawannya atau rekan kerjanya kok bad mood, kayaknya bad mood nggak sih gitu. Nah, kita evaluasi pada rekan kerja kita gimana caranya biar tetap konsisten memberikan pelayanan yang baik. Kemudian berinovasi dan memahami kebutuhan customer. Itu tadi sih berdiskusi dengan tim untuk evaluasi dan koordinasi untuk membuat gebrakan baru yang memenuhi kebutuhan customer. Misal pasar kita adalah anak muda, jadi tadi membuat paket ramu untuk acara kampus atau kebutuhan ulang tahun, acara ulang tahun atau semprot yang dibutuhkan anak muda, terutama mahasiswa yang menjadi pasar ramu. Atau ramu juga memiliki bukan fitur, memiliki apa ya, bisa pesan terlebih dahulu jika malas antri, karena kebanyakan dari customer kita itu anak muda yang malas banget antri kalau lagi rame banget gitu, malas nunggu lama-lama. Jadi kita menghadirkan bisa pesan terlebih dahulu, nanti tinggal ambil gitu. Dan itu ternyata banyak yang minat juga seperti itu. Banyak yang pesan terlebih dahulu melalui WA, lalu diambil kemudian ketika udah jadi nggak perlu antri gitu. Soalnya kebanyakan dulu malas antri dan kebanyakan juga kehabisan padahal kita juga udah membawa banyak stok gitu, tapi banyak yang kehabisan dan kecewa gitu lah, kecewa kok kehabisan kak, aku udah antri lama-lama ternyata habis gitu. Nah, ternyata banyak yang minat pesan dulu melalui WA karena salah satunya adalah takut kehabisan dan malas antri. Itu yang dibutuhkan customer kita, dan kita tahu kebutuhan anak muda, kayaknya bagus nih kalau kita membuat pesan WA terlebih dahulu, jadi nanti tinggal ambil aja gitu. Mungkin minusnya kalau nggak diambil, nggak cepet diambil, itu akan cepet dingin produknya. Tapi kita juga udah ngasih pemahaman terlebih dahulu kepada konsumen gitu, kalau untuk cepat diambil. Atau kita juga bisa kirim dengan GoSend gitu. Itu yang lebih mager lagi. Kita melalui GoSend, kita juga menghadirkan di food delivery online, di Shopee Food, di GoFood, di GrabFood gitu. Itu juga jadi kebutuhan dari pasar kita yang mungkin pas hujan, pengen ramu tapi males keluar, atau pengen ramu atau males keluar, kemudian hujan nih kak, pengen ramu kayaknya hangat nih, kayaknya cemilan yang pas nih, kemudian atau pas lagi ribet nugas nggak sempat keluar, bisa banget pesan melalui online food delivery. Pokoknya untuk customer itu nomor satu deh gitu, kebutuhan customer itu kita pikirkan matang-matang dan itu nomor satu gitu, karena itu yang membuat produk kita juga rame, juga yang konsumen, kebutuhan buat konsumen itu adalah nomor one gitu, nomor satu yang harus kita pikirkan. Kemudian dampak dari diversifikasi produk sendiri yang kita terapkan itu sangat-sangat baik, dari pengambilan keputusan yang inovatif dan tetap tepat sasaran, membuat penjualan produk cenderung stabil dan malah lebih meningkat, kebanyakan meningkat. Kemudian kita juga sering banget kalau memposisikan sebagai konsumen. Jadi harus memposisikan diri sebagai konsumen anggarannya. Dan dampaknya dari diversifikasi tersebut yang udah kamu terapkan itu sangat-sangat baik, karena pesan yang inovatif dan tepat sasaran membuat penjualan cenderung stabil dan malah meningkat. Selanjutnya adalah pengembangan produk. Dalam mengembangkan produk, perlu juga menonjolkan unique selling point agar lebih kompetitif di pasar.
Pertama adalah pahami pasar dulu, mengidentifikasi tren pasar, menganalisis pesaing, kompetitor, dan cari kesenjangan yang dapat diisi. Pahami siapa target pasar dan apa yang mereka butuhkan atau inginkan. Seperti kamu sendiri, pertama adalah mengidentifikasi tren pasar, kemudian menganalisis pesaing atau kompetitor. Di Kota Malang sendiri, di titik Kota Malang sendiri ada lebih dari 20 outlet roti bakar. Namun apa nih yang perlu kita tonjolkan, perlu kita tonjolkan, perlu kita cari sisi unik dan melihat target pasar kita. Jadi apa yang perlu kita tonjolkan yang nggak ada di roti bakar lainnya. Pasar kita kebetulan ada anak muda, bukan hanya mahasiswa, tapi kebanyakan mahasiswa, penting anak muda, ada SMA juga, anak-anak SMA juga, karena Malang sendiri adalah kota pendidikan, banyak kampus dan banyak sekolah di sana. Kemudian mengenali keunikan dari produk, mengidentifikasi apa yang membuat produk atau layanan unik, fokus pada fitur unik, manfaat khusus, atau nilai tambah yang tidak ada pada produk lain. Jadi apa sih yang dapat ditawarkan, yang tidak dapat ditawarkan oleh kompetitor? Gitu. Misal dari Ramu sendiri adalah produknya yang inovatif, yang awalnya nggak ada di roti bakar Ramu. Padahal di Kota Malang sendiri titik outlet roti bakar Ramu itu banyak banget gitu, bahkan lebih dari 20-an. Tapi apa sih yang buat Ramu menonjol? Ya ini, sisi uniknya ini, keunikan dari produknya ini. Ramu membuat inovasi terbaru dari produknya sendiri, yaitu roti bakar gurih yang nggak ada di pasaran kompetitor lain gitu, yang tidak menghadirkan produk itu, tidak menghadirkan produk dari inovasi terbaru itu dengan varian gurih. Dari packagingnya juga biasa-biasa aja gitu. Mungkin lebih dikenal, yang kompetitor lain dikenal lebih legend atau yang lain lebih jadul dan yang lain, tapi gimana caranya kita ya memberi keunikan yang nggak ditawarin oleh orang lain gitu. Banyak busnya yang biasa kayak gitu, roti bakar gitu, kemudian dikenal dengan roti bakar itu digerobak, jadul, roti bakar hanya pakai selai yang seperti itu gitu. Uh, itu yang kita bedakan dari gitu, bahwa roti bakar itu juga bisa loh pakai selai yang dan roti bakar juga bisa loh dipasarkan dengan big container, nggak hanya memakai gerobak yang kebanyakan orang mengenalnya hanya memakai gerobak gitu. Packagingnya juga kita ubah, bukan kita ubah tapi memberikan sisi unik dari produk kita sendiri, dari kamu sendiri, yaitu membuat packaging yang lebih mencintai lingkungan lah, lebih meminimalisir sampah dengan bahan kraft dan tali rami tersebut. Yang awalnya orang-orang bilangnya ribet, bilangnya alah ini kalau kena hujan juga rembes dan sebagainya gitu. Padahal tujuan kita adalah mengurangi sampah pemakaian sampah plastik atau kresek gitu. Kita juga menghadirkan berbagai ukuran dari packagingnya sendiri gitu. Dari yang kecil, ada yang kecil banget, ada yang sedang, kemudian ada yang besar atau yang panjang, itu yang sering menjadi daya tarik buat orang memesan yang besar, varian besar untuk melihat kotak ramu yang panjang. Kemudian pilih bahasa dan gaya yang tepat, menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiens target, apakah ingin terdengar profesional, ingin terdengar santai, inovatif, atau yang lainnya. Gunakan gaya komunikasi yang cocok sesuai branding produk. Kamu sendiri ini menggunakan bahasa yang sangat amat santai dan sedikit guyonan dan bahkan banyak sekali bumbu-bumbu guyonan gitu. Karena itu yang membuat kamu lebih akrab atau lebih akrab dengan konsumen, lebih terdengar lebih dekat dengan konsumen, tidak kaku, tidak formal juga. Pokoknya santai banget dan guyonan gitu. Kemudian itu juga kenang dan diingat gitu, karena oh, ada ya produk, maksudnya dari bahkan konsumen itu sering gitu loh kayak guyonan di outlet saat
menerima pesanan di sosial media juga gitu. Adminnya lucu dan lain sebagainya gitu. Itu yang membuat kita lebih akrab dan lebih dikenal dan lebih dikenal oleh konsumen. Nah, itu bisa bahasa yang santai yang kita pakai bisa dilihat dari menu ramu. Kita bisa lihat sendiri dari buku menu ramu ini memakai bahasa yang sangat tidak kaku, sangat santai dan berguliran sekali. Itu seperti apa ya, seperti jamnya ini lah, sesekali molor ya. Itu kan mungkin di banyak orang terlihat tidak profesional, tapi itu di anak muda atau di pasar kita, di target kita itu terlihat lebih akrab dengan mereka gitu. Itu santai banget gitu. Kemudian dari sampulnya ya, ini juga apa yang menjadi daya tarik. Kemudian di roti bakar, deskripsi di roti bakar manis sendiri ini itu juga sering menjadi daya tarik pembeli ketika menemukan pesanannya dan relate dengan mungkin dengan kata-katanya, relate dengan anak muda, apalagi sebagai pasangan yang datang ke Ramu untuk pesan Ramu itu sangat relate gitu. Jadi sering di capture dan di post di story. Ya kemudian itu secara nggak langsung adalah mempromosikan Ramu gitu. Walaupun mungkin nggak dikenal dari produknya Ramu, sisi uniknya Ramu dari mau ingin datang sendiri dan menyaksikan menu Ramu, akhirnya nyobain produknya, tertarik dan repeat lagi kalau suka. Jadi secara nggak langsung kita dipromosikan gitu walaupun baru menunya aja. Karena ini sering jadi apa ya, ketertarikan konsumen kita gitu, tertarik dengan menunya. Dan ini juga buku menu ini juga salah satu trik untuk menghadapi kalau biar konsumen nggak bosen, nggak boring untuk menunggu. Selain itu kita juga apa ya, lucu gitu, katanya lucu dan konsumen juga banyak yang suka gitu. Ini susunan pemain karena kebetulan partner aku adalah cowok, jadi suka banget dengan bola dan ini ternyata dimasukin di buku menu dan banyak yang relate dan banyak yang capture juga gitu. Teman-teman atau uh, cowok-cowok yang datang ke outlet gitu yang seneng banget dengan bola, susunan pemain gitu. Jadi kayak ke notice gitu. Kemudian buka setiap hari ke setiap hati kecuali kencan. Ini sebenarnya nggak typo, ini disengaja setiap hati gitu biar jadi notice dan ternyata bener-bener di notice sama konsumen. Ini bener-bener santai banget sih bahasa yang dibilangin Ramu dan lucu aja karena ya udah ini adalah usaha kita, jadi kita buat sesuai dengan branding kita. Kita juga nggak senang kaku-kaku banget, jadi udah kita buat bahasa yang santai. Banyak banget yang suka, malah ternotis, selalu ternotis nih menurut kamu, ini selalu ternotis ketika ada customer atau konsumen datang ke Ramu buat beli gitu. Ini sering dinotis banget. Kemudian kemasan Ramu sendiri pentingnya meningkatkan kemasan agar lebih menarik, atau melihat pasar Ramu sendiri adalah anak muda, jadi kemasan itu sangat penting gitu untuk selain melindungi produk dan menjaga kualitas produk, packaging atau kemasan juga menjadi nilai estetika dan menjadi apa ya, perhatian konsumen, untuk menarik perhatian konsumen dan memberi kesan pertama dari konsumen gitu. Bayangin ketika Ramu ini adalah apa ya, produk yang viral gitu, tapi packagingnya cuma memakai kertas mini aja, atau buruk nih gitu. Kok gini sih packagingnya gitu. Jadi packaging itu sangat penting untuk konsumen dan menarik perhatian konsumen. Ram sendiri juga mempunyai tujuan awal tadi adalah tujuan besar meminimalisir penggunaan sampah plastik, dimulai dengan hal kecil dari kemasan makanan lingkungan. Ini dari packagingnya, ini yang paling atas ini adalah packaging yang kecil.
Kemudian ini ada yang paling panjang tapi aku potong. Ini yang sering ditanyain nih, yang packaging yang panjang banget. Itu yang 40 cm itu ukuran panjang. Dari kemasan sendiri, aduh, dari kemasan sendiri itu juga bisa menyampaikan pesan dan nilai atau value dari brand kita gitu. Eh, bayangin bayangin ada satu kopi nih, kopi dia dengan kemasan kopi di warkop dan di restoran gitu, kopi di warkop gitu 5.000 pakai packaging gelas plastik, dengan yang di restoran dengan memakai gelas kaca, sama-sama kopi biasa tapi kenapa harganya beda, karena value-nya juga beda itu. Dan itu dilihat dari kemasannya juga, dari packagingnya juga, uh, dan dari tempatnya juga gitu. Dan Ramu sendiri juga seperti itu. Optimalkan sosial media untuk mempromosikan brand kita gitu. Promosi roti bakar Ramu secara online dengan mengoptimalkan sosial media, mengikuti tren yang ada, akan membuat Ramu atau produk kita semakin dikenal banyak lebih luas. Awalnya followers Ramu itu benar-benar cuma 90, kita benar-benar buat dari nol. Kemudian kita belajar tentang algoritma sosial media, gimana caranya biar FYP gitu, gimana memperkenalkan kita dengan promosi di sosial media, memperkenalkan produk kita dengan promosi di sosial media itu seperti apa, bagaimana agar dilihat banyak orang, bagaimana agar menjadi relate dengan pasar kita. Kita pelajari secara otodidak semuanya dari nol, dari awal, dengan partner aku tentunya gitu. Kita gimana sih caranya ini biar rame, ini biar dikenal banyak orang, ini seperti apa. Kita belajar algoritma sosial media. Jadi benar-benar kamu ini dari nol banget gitu, dari followers yang 90, dan itu pun meminta tolong buat teman-teman follow. Akhirnya sekarang baru setahun, alhamdulillah udah perkembangannya drastis banget. Uh, udah 5.000 aja gitu, alhamdulillah. Yang di TikTok juga itu benar-benar nol followers malah, soalnya teman-teman dekat kita, aku dan partnerku itu benar-benar yang teman-temannya itu jarang pakai sosial media TikTok gitu, jarang buat pakai itu. Jadi mau minta tolong buat follow itu mereka nggak ada. Jadi bener-bener nol, kita posting, alhamdulillah langsung rame, karena itu tadi kita awalnya belajar algoritmanya, gimana caranya, entah mengikuti lagu-lagu yang lagi tren, memakai lagu yang tren, atau mengikuti tren-tren kata-kata atau yang relate dengan anak muda. Itu juga sangat penting, dan itu kita juga belajar dari nol banget untuk ininya, sosial medianya. Kemudian mungkin ini yang nggak sempat aku singgung, kita juga belajar bareng-bareng dari nol, aku dengan pasangan aku, untuk mengetahui apa ya, karena bisnis kita benar dari nol, kita belajar banget caranya menjadi karyawan itu gimana, menjadi bos itu gimana, menjadi konten kreator itu seperti apa, marketing, kemudian akuntannya, kita benar-benar garap semua, dan kita belajar secara otodidak gitu. Jadi kita harus menguasai 4 hal itu, menjadi bos, karyawan, akuntan, dan marketing gitu. Aku bagi dengan pasangan aku sendiri, yang partner aku, karena benar-benar kamu ini dari nol, jadi kita bangun benar-benar. Jadi walaupun punya usaha, kita juga nggak serta merta wah kita bosnya nih gitu. Tapi kita juga belajar banyak hal dari marketingnya, membuat konten, gimana agar kamu ini rame, kemudian cara membuat konten, kemudian gimana cara konsistensi buat upload,
semangat buat upload agar semakin dikenal, akuntan, belajar otodidak di YouTube dan platform lainnya untuk belajar akuntansi, menghitung modal, dan lain sebagainya. Kita juga belajar dari awal. Kemudian dari karyawan kita juga belajar. Jadi sebelum dipegang sekarang udah mempunyai tim, kita juga belajar dulu menjadi karyawan, gimana cara melayani pelanggan, gimana jadi problem solving buat konsumen gitu. Selain itu kita juga sharing nih sama teman-teman kita yang udah punya bisnis, gimana sih caranya buat ngembangin bisnis itu seperti apa, gimana caranya buat akuntan itu seperti apa, marketingnya itu gimana, dalam melayani konsumen itu harus seperti apa. Kita juga sharing dengan teman-teman kita buat belajar. Selain dari platform sosial media, kita juga belajar dengan teman-teman kita yang udah mempunyai usaha terlebih dahulu. Karena benar-benar kita dari nol banget, belajar semuanya dari nol, belajar sendiri gitu. Dan modal-modalnya juga kita buat sambil bekerja gitu. Dan mungkin ini nggak aku singgung di awal, untuk waktu itu kita cicil untuk bahan-bahannya karena ekonomi kita lagi nggak yang gede banget karena kita sambil kerja jadi sambil nabung juga tapi pengen buka usaha jadi udah mulai aja dulu kita cicil bahan-bahannya dari awal dari mungkin dari pancinya dari kompornya nggak langsung jadi satu beli jadi benar-benar cicil dari awal yang aku bisa sharing sebelum memulai sebuah bisnis penting banget untuk mematangkan konsep dan perencanaan bisnis. Harus jelas. Memiliki peran konsistensi, kreativitas, dan keberanian. Itu yang harus dipupuk dari awal. Benar-benar dari awal kita harus berani, harus konsistensi, mau nggak mau, kita harus konsistensi untuk produk kita atau brand kita tetap berjalan dan berkembang gitu. Kreativitas juga harus ada dan selalu ada untuk meningkatkan daya saing, selain itu juga untuk perkembangan dari brand kita sendiri gitu. Biar nggak gitu-gitu aja, kita harus mengeluarkan inovasi dan kreativitas dan ide terbaru. Dan keberanian itu yang paling utama, karena kalau kita dari awal nggak berani mulai gitu, uh, mempunyai bisnis dan nggak akan berkembang. Berani memulai. Dalam berbisnis harus berani menjadi berbeda dari yang lain. Itu sebuah tren, bukan ikut dengan tren. Jadi kalau misal sobat hebat dari awal konsepnya udah matang, kemudian perencanaan bisnisnya udah jelas gitu. Misal dengan budget yang pas-pasan, tapi di tengah perjalanan ada investor yang ngasih uang, misal ratusan juta, dengan konsep yang jelas dan matang, itu sobat hebat udah mampu nih. Misal ada investor 100 juta, udah siap untuk dikembangkan gitu. Berbeda dengan bisnis yang jalan-jalan ada, yang mengikuti alur aja, udah deh jalan aja dulu. Tapi tidak dengan konsep yang matang, maka ketika di tengah perjalanan misal ada investor bawa uang 100 juta, ini bingung gitu. Mau buat apa? Malah nanti uh, kalau tidak terkonsep dengan awal itu akan tidak percaya gitu loh. Investor ini tidak percaya dengan perkembangan bisnismu karena nggak ada konsep dari awal ketika investor masuk gitu. Berbeda ketika konsepnya udah matang, perencanaan bisnisnya udah jelas. Jadi ketika ada investor datang, misalnya ada investor ngasih uang 100 juta, udah siap nih. Udah siap untuk dijalankan seperti apa, buka cabang dan lain sebagainya udah siap karena konsep dari awal itu udah matang dan udah jelas gitu. Perencanaan bisnisnya, targetnya udah jelas juga. Kemudian dalam berbisnis harus berani nih jadi berbeda dari yang lain, bentuklah sebuah tren bukan dalam tren. Dan itu penting banget gitu. Jadi biasanya orang lain akan tertarik dengan hal yang berbeda, hal yang menarik dan unik, bukan hal yang ada value-nya gitu. Bisnis kita
harus menjadi berbeda, harus punya value sendiri dengan brand kita sendiri. Jadi udah dulu Ramu juga nggak ikut tren karena sebuah roti bakar yang udah roti bakar ya gitu aja gitu. Tapi gimana caranya kita membentuk sebuah tren tersebut gitu, bukan kita masuk masuk dalam tren tersebut. Mungkin yang terakhir dari saya, uh, kita tidak pernah tahu hasilnya kalau kita nggak pernah mencoba. Jadi semangat buat sobat hebat yang mau memulai usaha gitu, coba aja dulu gitu, mulai aja dulu. Tapi tadi harus dengan konsep yang matang dan perencanaan bisnis yang jelas gitu. Walaupun sekecil apapun usaha yang mau sobat hebat mulai, mau sobat hebat bangun gitu, tapi harus dengan perencanaan yang matang dan konsep yang matang buat kedepannya, buat perkembangan produknya. Mulai aja dulu, harus berani untuk memulai. Kalau kita nggak akan, kalau kita nggak mulai-mulai, ya nggak pernah tahu nih hasilnya seperti apa. Jadi coba aja dulu. Semangat. UMKM hebat, Indonesia hebat. UMKM hebat, Indonesia hebat.